kalau kuasa Allah. Ke tengah Pak. Nah, ganti nusatnya. Iya tuh. Oke, sebelum kita masuk ke acara ini nih, tadi saya sama Rana ada sedikit berbincang-bincang nih. Jadi kita punya yel-yel untuk acara kajian kali ini. Yel-yelnya apa tuh Bapak? Dari teman-teman. Oke, karena tema kita ini kan merupakan singkatannya menuju lembaga yang lebih baik. Kalau misalkan kita bilang menuju lembaga yang lebih baik, jawabnya yes, yes, kita bisa, paham nggak? Bisa ya? Jadi tahu dong. Gimana nih? Ayo. Oke, biar semangat maksudnya. Semakin hari kan makin lemas, harus tetap semangat. Bisa ya? Kita coba tes balik. Menuju lembaga yang lebih baik. Yes. Kompak, ulang. Ayo ulang. Kalau kita bilang menuju Lembaga yang lebih baik. Coba kita tes ya. Coba menuju lembaga yang lebih baik. yes, kita bisa. Senyumnya lebarin. Senyumnya dilebarin. Senyum Pepsodent. Pepsodent yang akan Oke, bisa ya, harus bisa. Kalau nggak bisa, harus bisa. Sampai. Oke. Menuju lembaga yang lebih baik. Yes, Kita bisa. Loh, ada masih penuh HP. Sekali lagi final. Menuju lembaga yang lebih baik. yes, kita bisa. Apa yang kayaknya nih, ya kan? Karena tuh kayak gini buat menyambut tahun sekian itu kayak lebih Senyum, lebih semangat. semangat. Ya, kenapa ya? Oke, langsung aja kali ya. Oke, langsung aja ke acara intinya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ade Permana SPDI dengan tema Mari menuju lembaga yang lebih baik. Kemudian judulnya adalah 5 fondasi Islam yang harus dimiliki oleh pemuda. Kepada Ustaz Ade Permana SPDI kami persilakan. Berdiri aja ya. Duduk berdiri ya. Nanti biar kita muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ya. Takut buluran belum pulang. Ya, jadi makanya kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus buat kita niatkan, ini suratul Fatihahnya beda nih. Ya, suratul Fatihahnya ini khusus. Jadi kita baca nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti dulu 1 menit. Minta keinginan hajat yang dipengeni. Jadi nanti para remaji pasti punya keinginan ya. Misalkan pengen kuliah atau pengen kerja atau pengen nikah ya. Nah, nanti diniatkan, ya Allah, nanti pasti dalam hati kalau disebutnya ya Allah, apakah jodoh saya si itu, apa si ini, apa si ono gitu ya. Nah, itu minta sama Allah ya. Ini doa Fatihahnya Nabi Zakaria. Tahu nggak Nabi Zakaria siapa? Tahu nggak Nabi Zakaria siapa? Nabi Zakaria Nabi kan disebut ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini
nggak punya anak, istrinya sudah menopause, secara kedokteran nggak bisa punya anak, mandul, menopause istrinya. Tapi Nabi Zakaria minta sama Allah di dalam sholatnya, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau minta, ya Allah berikan aku anak. Dan akhirnya malaikat Jibril datang memberitahukan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah sama Allah. Akhirnya istrinya hamil, punya anak namanya, bukan Bulura doang yang ngasih hadiah. Ini ada hadiah minyak Al-Hikmah. Ya, siapa yang bisa jawab anak Nabi Zakaria siapa? Anak Nabi Zakaria siapa? Namanya siapa? Nabi juga. Nabi juga. Kalau baca Imam Sabbihisma Rabbikal A'la, nanti di ujung ada tuh namanya tuh. Siapa? Ayo sini dong. Sini dong. Hah? Siapa namanya? Nabi Yahya. Namanya siapa? Namanya? Nama saya Gisya. Isya yang vokalis itu kan? Oh bukan? Oh bukan? Oh oke. Nabi siapa? Nabi Yahya. Alhamdulillah. Ini minyak Al-Hikmah ya. Tuh. Nggak kalah sama Bulura ya. Ya, ini baru pembukaan. Jadi Nabi Yahya dikasih anak. Makanya hari ini kita doakan. Wabil khusus Ustaz titip doa juga di hati nanti ya. Doakan nih yang di depan-depan kita, para orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Ketua Masjid Al-Hikmah ya. Saya sama beliau baru 2 kali ini ketemu, tapi udah jadi saudara ya. Kita doakan Pak Ketua Masjid kita, Bapak Hendra, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para pengurus masjidnya, juga Bapak RW. Bapak RT ada? Pak RT, Pak RW, saya bisa sebutin namanya soalnya belum dikasih WA nih, takutnya malah agak lama. Jadi Pak RT, Pak RW Allah tahu udah dicatat sama malaikatnya. Wabil khusus, Ibu RW, Ibu Lurah kita, Ibu Nelda. Nah siapa yang bisa jawab? Tuh, sama belum, nanti pas ceramah banyak hadiah, tenang aja ya. Taruh minyak habis, OPH saya juga nggak apa-apa, pulang saya nggak pakai apa-apa. Ini yang kedua, Ibu Nelda. Nelda itu artinya apa? Jangan buka Google. Artinya apa? Siapa bisa jawab? Ayo, salah aja saya kasih hadiah. Yang penting berani jawab. Apa artinya Nelda? Biar kita semakin mencintai lurah kita. Apa artinya? Ayo, apa artinya? Itu nama dari sebuah pohon di Irlandia. Apa artinya? Ayo, apa artinya? Bu Lurah jadi apa sekarang? Nah, lurah itu sebagai apa? Nah, apa? Ini maju, maju sini. Ya. Ini jawabannya. Ya, apa jawabannya? Nah, jadi memang benar. Jadi Bu Lurah itu memang sudah ada bakat pemimpin. Bahkan kalau secara hikmah, beliau itu bahkan kecil kalau untuk jadi lurah. Makanya kita doakan Bu Lurah terus naik. Setelah jadi Bu Lurah menjadi Bu Camat ya. Saya jadi Bu Camat bisa jadi Bu Wali Kota. Bukan menikah dengan Wali Kota, bukannya. Jadi insya Allah ke depan lebih berkah. Kita doakan karena luar biasa kan beliau hadir di setiap kegiatan-kegiatan Karang Taruna remaja, sibuk beliau tapi bisa. Jadi kita doakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doakan orang-orang yang di depan, dan doakan khusus Karang Taruna remaja masjid, terus kegiatan ini terjaga, jangan sampai putus. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah itu doanya sudah dijawab ya. Jadi tadi yang minta jodoh, siapa tahu jodohnya memang ada di sini ya. Nah, kita masuk santai aja ya. Anak-anak remaja nggak takut ngantuk. Pak Ketua izin ya. Tadi judulnya apa? Merebak menuju remaja yang lebih baik. Saya kasih bawahnya 5 fondasi Islam yang harus dimiliki oleh pemuda. Nggak lama usah ceramah, tapi minimal kita paham apa yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, saya kasih contoh biar gampang. Ini apa? Air. Ya, ini Cleo. Ya. Tapi hari ini Ustaz ibaratkan ini adalah Islam. Ini apa? Islam. Wah. Cuma diibaratkan Islam. Islam itu berapa rukunnya? Gatel. Ayo, siapa yang bisa maju? Islam atau? Ayo maju. Yang berani? Ayo, rukun Islam, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Udah sebutin maju. Ayo depan. Ayo ke depan. Ayo. Ayo. Kalau aku ada 5 aja bisa nyebutin masa. Rukun Islam. Laki-laki ada yang berani? Ayo maju. Nah, salah yang Ustaz kasih. Ya. Pakai bahasa Jerman. Bahasa Indonesia. Untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat fitrah. Dan yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, ini hadiahnya ya. Dipakai ya. Bismillah. Namanya siapa? Yogi. Nah, tadi perempuan ada yang dapat ya? Minyak apa namanya? Keisha dan Yogi ya, Yogi, Keisha Yogi ya. Saya apalin dulu buat contoh nanti ya. Nah, rukun Islam tadi ada berapa? Ini fokus biar pulang bawa hasil ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah pakai ayat ini hadis ini. Yang penting paham pulang. Nanti ditanya lagi sama Bu Lurah harus paham. Karena Bu Lurah belum kelar banyak di dompetnya tadi Ustaz lihat ya. Segala macam ada. Ada 5. Syahadat itu kita ibaratkan jempol. Harus ingat nih. Syahadat apa? Jempol. Telunjuk apa? Salat. Jari tengah apa? Puasa. Jari manis? Zakat. Kelingking? Haji. Sekarang ini tadi apa? Islam. Apa? Islam. Islam ya. Islam dipegang sama 5 rukun nih. Tadi rukunnya ada 5. Kuat nggak? Jatuh nggak? Coba kita tes satu-satu sekarang. Orang mengaku Islam tapi dia tidak mengerjakan haji. Kita copot yang jari kelingking. Masih bisa disebut Islam? Kenapa? Karena dipegang. Karena masih bisa menopang air Cleo. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa masih disebut Islam? Orang nggak haji loh. Padahal tadi rukun Islam haji termasuk rukun kan? Rukun itu apa? Wajib. Kalau kenapa?
ada wajib yang lain. Tapi kan 5 itu wajib semua. Karena haji bagi yang kan tadi disebutin nama yoga. Yogi. Apa ini? Yogi. Oh yogi, astagfirullahaladzim. Yogi Kesha, yogi. Ya, jadi haji bagi yang kalau yang nggak mampu haji wajib nggak? Enggak, jangan ngutang-ngutang pengen berangkat haji, ngutang-ngutang. Nah ini ada cerita. Ada seorang pemuda namanya Yogi. Ya, namanya Ustaz Arif buat contoh. Yogi datang, kebetulan Ustaz ini buka pengobatan alimah di Curug Cimanggis. Jadi kadang ada yang datang anak muda, kadang ada yang datang bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, kiai, bahkan ada juga brimob-brimob datang berobat, konsultasi rumah tangga, apapun lah. Ini ada pemuda yang datang ke rumah Ustaz malam-malam. Ustaz, ya, saya pengen berangkat haji Ustaz. Bagus nih, ada nggak pemuda di sini, remaja, Karang Taruna, mobil khusus RW 10 yang punya niat untuk berangkat haji? Ini Bu Lurah mau ada kegiatan lagi ya, yang penting sudah kita doakan dia Bu Lurah, nanti tinggal nonton di YouTube ya. Nanti masuk di YouTube channel, nanti kalau pengen dapat pahala buka YouTube channel Ustaz Guru Hikmah Official. Bu Lurah sehat-sehat sukses ya berkarya, hati-hati ya. Oke, Bu Lurah udah pulang, jadi waktu Ustaz 15 menit aja ya. Saya jadwalnya harusnya jam 8:30 sampai 9:30, udah lewat ini. Jadi tadi haji bagi yang mampu. Kemudian datang ke rumah Ustaz. Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz. Ada nggak di sini yang punya niat pengen pergi haji? Coba cek tangan. Semuanya harusnya tuh punya niat haji, ya? Semuanya. Yogi saya mau haji. Nah, ya kebetulan Yogi namanya yang datang ke rumah Ustaz. Ustaz, saya ingin berangkat haji. Ya udah Ustaz kasih amalannya. Yogi pulang, ini amalin surat haji. Kan ada di dalam Quran surat haji kan? Amalin, baca surat haji yang sering. Pulang tuh Yogi tuh. Setahun balik lagi ke rumah Ustaz. Ustaz, saya udah baca terus surat haji, tapi saya nggak berangkat, belum berangkat haji. Tambah surat Ibrahim, karena haji itu dari Nabi Ibrahim sejarahnya kan. Baca surat Ibrahim. Balik ke rumahnya, setahun kemudian balik lagi, nggak bisa berangkat juga. Akhirnya Ustaz suruh surat haji udah, surat Ibrahim udah, sekarang kamu siapin surat rumah, surat tanah. Pasti berangkat, saya bilang gitu. Wah Ustaz, saya kan masih bujangan, kata Yogi. Saya belum menikah, makanya saya pengen berangkat haji. Mudah-mudahan doa saya mustajabah depan Ka'bah, saya dapat jodoh gitu kan. Akhirnya kata Ustaz, ya sudah, kalau gitu pulang, amalin lagi surat haji, surat Ibrahim yang kuat, sama surat-surat yang lainnya. Pulang tuh 4 bulan setengah, hampir 5 bulan, balik lagi Ustaz. Yang tadi kan setahun, ini 4 bulan lebih. Balik ke rumah Ustaz, senyum Yogi. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya udah dipanggil Pak Haji, kata Yogi. Saya bilang alhamdulillah, kok bisa ya 4 bulan setengah balik dari rumah Ustaz, bahkan belum bulan haji, kok udah bisa dipanggil Pak Haji? Kenapa ceritanya? Jadi ini ceritanya, pulang dari rumah Ustaz, saya pulang ke rumah, ternyata ada bendera kuning. Bendera kuning artinya apa? Hah? Ada yang meninggal, kan gitu ya? Ada yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu Pak Haji, sesepuh di kampung saya Ustaz. Nah, setelah saya bantu-bantu di rumahnya 4 bulan lebih, istrinya kan sudah jadi janda, Bu Haji itu. Nah, dekat sama saya, masa idah saya nikahin, saya jadi dipanggil Pak Haji Ustaz. Jadi Bu Yogi ini punya istri Bu Haji, jadi dipanggil Pak Haji karena istrinya Haja. Bu Haja siapa?
gua aja Kesha katanya gitu. Jadi makanya si Yogi dapat predikat haji karena menikahi dan bukan karena pergi haji. Jadi haji itu bagi yang mampu, jangan kita paksain. Kalau nggak mampu, ya udah, ya jangan sampai pinjam uang sana sini untuk bisa berangkat haji. Jadi haji bagi yang mampu, nggak lepas Islamnya ya, masih disebut Islam. Kita copot satu lagi. Yang keempat apa? Zakat. Zakat dilepas. Orang mengaku Islam tapi tidak berzakat. Kira-kira masih disebut Islam nggak? Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Nggak semua orang bisa bayar zakat. Ya, artinya apa? Zakat bagi yang Mampu. sama kayak haji. Coba ketika bulan puasa, orang berzakat. Kalau nggak punya duit, nggak wajib. Bahkan dizakati, diberikan zakat. Jadi orang-orang mengaku muslim tapi aku saya nggak bisa zakat tahun ini karena saya nggak punya uang, nggak apa-apa. Malah dia masih dizakati. Zakat bagi yang mampu. Yang ketiga kita lanjut puasa. Puasa wajib? Wajib. Tapi ketika orang tidak melakukan puasa masih disebut Islam nggak? Kenapa? Ayo nanti 2 bulan lagi nih Ramadan nih. 2 bulan lagi puasa kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan orang pada puasa, ada orang yang nggak puasa. Kira-kira masih disebut Islam nggak? Kenapa alasannya? Karena Nggak semuanya bisa berpuasa, apalagi wanita. karena puasa juga bagian bukan simpel. Coba bukan kitab Safinatun Najah. Orang boleh tidak berpuasa. Syaratnya pertama bukan orang Islam. Boleh nggak puasa. Jadi kalau saya nggak mau puasa, keluar dulu dari Islam. Itu syarat pertama. Karena Islam wajib. Tapi bagi yang mampu. Yang kedua, boleh tidak puasa kalau sakit. Jadi kalau pengen nggak puasa memang karena sakit, boleh nggak puasa. Yang ketiga, boleh nggak puasa kalau head, dapat men, ya. Jadi boleh kalau misalkan lagi dapat nggak puasa, ya memang nggak boleh puasa dalam keadaan men. Atau yang keempat, boleh tidak puasa kalau dalam keadaan gila. Mau nggak puasa? Gila dulu. Makanya kalau nanti bulan Ramadan teman-teman nih anak remaja ngelihat temannya nih di pasar, di pinggir jalan, di sekolah pada merokok, nggak pada puasa, udah nggak usah dipusingin, nggak usah diikuti, ya berarti mungkin dia bukan orang Islam. Islam Ustaz, nah mungkin dia lagi head. Oh, lagi head, dia gondrong, kumisan, jenggotan Ustaz. Nah berarti dia gila, gitu aja. Ya, jadi nggak pusingin orang yang nggak puasa pilih tuh, boleh syaratnya itu. Tapi tetap aja puasa bagi yang mampu. Kalau nggak puasa pun nggak apa-apa kalau nggak mampu. Ini 3 lepas. Masih berdiri Islam. Sekarang kalau Ustaz copot nih salah satu dari sholat dan syahadat, jatuh nggak akuannya? Jatuh. Benar jatuh. Jatuh. Ya, jatuh. Jadi yang kita bahas pagi ini 2 tonggak utama para pemuda ini 2. Kalau pengen sukses, kalau pengen lebih baik. Islam memang 5 rukun hebat, terlalu sempurna. Tapi kunci hidup kita nih 2. Kalau kita mau selamat, yang 3 ini akan ngikut nanti gara-gara 2 ini. Ini kita bahas. Waktu ini berapa menit lagi? Masnya fokus 2 ini. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Pertama dulu, apa artinya syahadat? Coba baca syahadat apa? Habis dunia. Ada nampak banyak di luar, ada 100 tuh. Ayo bacaan syahadat, maju ke depan. Yang berani? Ayo. Nah, ini jangan yang upload ceramah tadi subuh.
perempuan sekarang? Ayo. Ayo, ini khusus nih. Ini pakai plastik nih ya. Kalau mau ngincar cowok, semprotin supaya namanya siapa? Ica di sini. Ica baca syahadat berikut artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, luar biasanya hari ini kita sudah membuat satu orang mu'alaf. Udah ya? Alhamdulillah berkah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, kalau pengen jadi remaja yang lebih baik, harus yakin. Syahadat itu apa? Keyakinan. Sekarang Ustaz mau nanya, kalian sholat? Kalian puasa Ramadan? Puasa. Kenapa kalian sholat? Karena wajib. Nah, wajib. Siapa yang wajib? Ayo. Hah? Allah. Kenal nggak sama Allah? Kenal nggak sama Allah? Kalau kita nih masuk kelas, ya, ada guru kilat matematika ya biasanya ya. Kalau nggak ngerjain tugas, akan berdiri di atas pohon misalkan. Kita pasti ketakutan tuh, buru-buru kita kerjain tugas matematika, karena kita tahu gurunya killer kan gitu. Nah sekarang kenal nggak sama Allah? Kalau tadi kan kenal sama gurunya. Syarat pertama kalau kita mau apapun ibadah kita buat, pertama kita mengenal dulu Tuhan kita. Kalau kita mau mengenal diri kita, kenal dulu Tuhan kita. Tapi kebalikannya juga, kalau kita mau mengenal Tuhan kita akan kenali diri kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kalau kita mengenal diri kita nih, pasti kita akan mengenal siapa yang membuat kita. Yang buat kita Allah. Maka kalau kita ngikutin ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah kalau kita mau beribadahnya mantap, harus yakin. Seorang pemuda, ini ada cerita. Dulu ada seorang singa. Jadi singa ini ada kawanan anak-anak singa. Jadi singa ini baru lahiran lah, anak-anaknya masih pada kecil. Jadi si singa ini terpisah daripada induknya. Ada anak singa terpisah dari induknya. Nah si anak singa ini diurus sama kambing. Dari kecil diurus sama kambing. Kan ada di TikTok ya, kalau singa yang dari kecil atau binatang apa gitu, kucing sama anjing tapi dekat gitu ya, karena dari kecil mungkin sudah bareng-bareng. Singa ini diurus sama orang tua kambing. Jadi si singa itu diajarin cara makan seperti kambing, cara hidup seperti, bahkan suaranya kayak kambing. Singa itu. Jadi singa itu tidak mengaum tapi gitu. Mirip kan? Nah, untung gak ada yang bilang gitu kan? Kalau gak usah cukur jenggotnya. Jadi dia itu tidak bisa mengaum, tidak bisa membuat suara orang takut gitu. Singa kecil ini, walaupun sudah dewasa, sudah remaja lah, ya. Mungkin dia RW 11 ya, karena taruna RW 11 di singa ini. Jadi si singa ini dia merasa dirinya kambing. Akhirnya satu saat singa ini diajak sama gerombolan kambing, termasuk orang tuanya yang ngurus dari kecil sampai remaja. Pas saat dia jalan-jalan saat kambing ini, ternyata ada gerombolan harimau. Ya, ketakutan kan kambing ini ya, ketakutan kambing ini. Langsung kambing ini mendekati gerombolan kambing mundur, termasuk si remaja singa itu. Dia mundur ngikutin para kambing. Akhirnya ada kambing-kambing yang di belakang itu dorongin singa ke depan.
Pas didorong singa itu udah paling depan tuh. Harimau kaget mundur. Loh kok dalam kelompok kambing ada remaja singa gitu ya. Mundur tuh, harimau takut sama singa. Mundur. Tapi ini singa malah ketakutan, dia mundur. Dia terus lompat mundur, ditutupi sama kambing. Akhirnya apa? Kaburlah si anak singa itu dengan kambing-kambing yang ada. Akhirnya orang tua singa, orang tua angkatnya kambing-kambing itu yang di depan diterkam oleh harimau. Matilah nih orang tua yang mengangkat dan mendidik, membimbing singa dari kecil. Termasuk anak durhaka. Ya, anak durhaka dari kecil diurus, dibimbing, dimakan dia aja. Akhirnya nih saudara-saudara kambing ini marah sama si singa yang remaja ini. Dibilang, singa, kamu kan singa. Kenapa kamu takut sama harimau? Harimau itu takut sama singa. Saya kambing, kata singa. Karena dia dari kecil dididik cara kambing. Akhirnya sama teman-teman kambingnya kamu lihat tuh di air. Dia lihat wajahnya selama ini belum pernah lihat. Oh iya, wajahnya wajah singa. Dari situlah dia akhirnya sadar bahwa dia singa. Apa maksudnya? Pemuda, pemudi, wabil khusus yang ada di Indonesia. Coba kita lihat. Ini pemuda-pemuda, pemudi-pemudi sekarang udah banyak ujian daripada kehidupan dengan handphonenya. Banyak main game. Kampung Ustaz itu main game tengah malam sampai subuh hari. Nanti pagi tidurnya berapa? Sekolah. Bahkan yang selesai sekolah juga udah nggak mau mikirin kerjaan, udah game online akhirnya Ustaz di Priok. Ustaz baru pindah ke Depok baru berapa tahun? Jadi penduduk Depok baru 4 tahun. Baru 4 bulan. Baru punya KTP Depok karena Ustaz diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Dan tadi Ustaz ngobrol dengan para pengurus Karang Taruna RW 10. Ayo kita tingkatkan, Ustaz akan support nih. Bahkan nanti Ustaz akan mau bikin, kalau ini rutin tiap bulan kita bikin bidang dakwah Forum Ulama kerjasama dengan remaja Karang Taruna dari Kelurahan Mekarjaya. Kita bikin kegiatan tiap bulan. Jadi kegiatan dakwah oleh remaja-remaja. Kita isi yang sederhana aja. Kalau perlu dengan tanya jawab, dengan diskusi, ada kajian-kajian hikmah. Ini modalnya awalnya. Saya cerita tentang rukun Islami biar kita kuat. Pemuda-pemudi Indonesia, coba kita lihat. Kita pernah nggak? Bapak kita cerita, ibu kita cerita, tuh, nah beli nasi gorengnya di ujung jalan rumah. Itu udah 15 tahun dia dagang nasi goreng di situ. Pernah nggak? Itu tukang somai dari ibu kecil sampai ibu punya kamu, itu langganan kita. Pernah nggak? Inilah bangsa Indonesia yang paling banyak terjadi. Indonesia itu seperti singa tadi. Ya. Selama ini kita ini adalah singa. Wabil khusus para pemuda-pemudi ini, kalian tuh singa. Tapi karena kita selama ini hidupnya dikelilingi oleh lingkungan kambing, lemah, males, ya. Masih ada bapak bisa minta duit, ngapain kerja? Masih ada mama. Jadi kita selalu orang tua. Ya. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Pemuda itu bukan yang selalu mengatakan saya punya bapak nih polisi, saya punya bapak nih pengusaha, bukan. Walakin al-fata mayyaqulu ha anaza. Pemuda itu yang mengatakan dirinya, ini saya nih. Tuh. Saya salut sekarang ini banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sudah pintar mencari nafkah. Ya, banyak kreasinya. Coba kita lihat banyak YouTuber muda yang luar biasa ya, yang positif ya kita lihat ya. Makanya Ustaz selalu mendukung anak-anak remaja, ayo pada punya channel YouTube dah, bikin konten-konten yang positif, nggak usah harus Islami. Ustaz dulu punya channel
channel YouTube namanya Ustadz Arif Permana Channel. Itu baru 2 bulan ini di hack sama YouTube, dihapus. Padahal udah ada 1000 video, udah ribuan channel subscribernya. Karena ya, adalah sedikit nggak tahu ini urusan politik atau apa. Karena Ustadz sebagai ketua bidang dakwah 4 bulan yang lalu, terus salah satu capres Haji Anies Baswedan ngucapin selamat buat Ustadz Arif Permana menjadi ketua bidang dakwah. Hapus langsung channel YouTube Ustadz. Padahal udah 11 tahun Ustadz bikin channel YouTube itu, dakwah, ceramah segala macam, Ustadz masuk di situ. Ceramah-ceramah di Priu, di TV One, di RB atau Hero segala macam masuk di situ. Ya udah, bikin lagi baru Ustadz, Guru Hikmah Official. Tapi kalau buka YouTube Ustadz Arif Permana keluar tuh. Ya, Ustadz Arif Permana keluar, tapi Guru Hikmah Official tuh yang mestinya Ustadz. Itu kegiatan dakwah Ustadz baru mulai lagi nih masuk YouTube. Kenapa? Kalau kita pengen menghapus atau mengurangi channel-channel YouTube yang negatif, perbanyak channel YouTube yang positif. Ayo anak remaja bikin konten apa aja? Konten apa? Baca Quran. Tadi siapa yang mau namanya? Apa? Suci. Bagus banget. Ya. Coba bikin konten ngaji hari ini. Saya pakai surat Al-Baqarah, besok surat Al-Kahfi, besok lagi malas baca surat cinta, surat apa gitu ya. Nah gitu. Jadi punya kreativitas. Inilah kita. Ayo buktiin remaja Karang Taruna RW 10 bisa mensukseskan acara begini bukan hanya kali ini. Jangan pernah pesimis ya pengurus. Aduh yang datang nggak banyak, dan jangan melihat orangnya jumlahnya. Sekarang nih jumlahnya mungkin ya nggak lebih dari 40 orang, tapi sebenarnya tempat yang kosong ini diisi oleh para malaikat. Di atas diisi para malaikat. Ustadz ketika ngisi kajian boleh dibuka di YouTube Ustadz. Kadang ada berapa orang pun Ustadz hadir. Kenapa? Semakin sedikit orang yang hadir, semakin banyak malaikat yang hadir mendoakan kita. Tadi itu kita baca suratul Fatihah, ya. Nanti pulang dari sini tiba-tiba bapak ibu nyamperin, ada yang ngelamar. Nanti tadi doanya dijabah. Ya siapa yang ngelamar? Bu, Pak, Ustaz Adi, ya. Ya Ustaz baru punya satu, ya. Doakan ya istri Ustaz tadi hamil hampir 8 bulan. Jadi mudah-mudahan bulan depan atau bulan awal Maret lahir anak keempat dari istri pertama. Ya. Ustaz paling sayang sama istri Ustaz. Ustaz kalau buka dompet itu foto istri, penyemangat. Jadi istri Ustaz itu Ustaz kalau lagi pusing, lagi capek dakwah ya, capek nih, misalkan ceramah. Ustaz kemarin ini baru 3 hari ini baru 3 jam tidur Ustaz. Setiap hari 1 jam tidur. Ceramah, pengobatan, saya juga ngobatin kadang yang stroke, saraf kejepit, Pondok Indah, ngobatin ke Makassar sampai jam 2 pagi. Terus malam ada yang datang lagi tamu berobat. Tadi subuh Ustaz dakwah, baru tidur sejam. Subuh dakwah di Cilodong, masuk ke sini. Nanti ada orang yang mau berobat sore. Begitu terus, capek kadang Ustaz. Tapi ketika Ustaz lagi di luar nih, udah lemes nih, pulang aja, buka dompet, lihat foto istri, semangat lagi Ustaz. Jadi banyak pikiran, capek kerja ketika melihat foto istri, itu hilang capek. Kenapa? Karena yang beban berat itu yang dipoto. Gitu. Jadi mendingan gak usah pulang, keliling lagi cari nafkah. Biar gak pulang-pulang. Kenapa? Oh semangat nih. Kalau pulang ketemu yang dipoto gitu. Jadi Ustaz sayang banget sama istri. Kalau ke mall, ya, Ustaz pegang terus tangannya. Karena kalau dilepas kemana-mana belanja. Itu saking sayangnya. Nah, kita kembali. Kambing ini, singa ini sudah lama ada di tengah-tengah gerombolan kami. Kita ini lingkungan kita mungkin seperti itu. Coba lihat tukang somai 15 tahun dan bukan, mohon maaf ya, tukang somai kita harus hargai. Ya, tukang bakso, Ustaz juga berdagang dulu, Ustaz dagang ayam bakar, punya rumah makan ayam bakar di Pondok Cibubur. Bahkan ada 3 kios rumah makan Ustaz. Ada Auri di Pondok Cibubur ya.
rumah makan, apa mau mie ayam itu kita hargai. Tapi kadang orang Indonesia kalau sudah dagang sesuatu tidak punya gagasan, berani saya sekarang pakai gerobak jualan bakso Malang misalnya. Nanti kalau udah ramai, orang udah suka, banyak saya pelanggan, saya bikin lagi gerobak satu, saya cari orang suruh dagang lagi, nanti setoran ke saya. Itulah ciri-ciri singa. Harusnya pemuda Indonesia begitu. Nanti kalau kalian yang pengen punya usaha, jangan hanya sekat usaha di satu titik. Kalau usaha kita mati satu itu udah mati. Ustaz ada minyak al-hikmah. Ini alhamdulillah minyak al-hikmah Ustaz ini kalau ukuran di Depok mah lagi viral lah. Karena banyak yang ngucapin kemarin Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Terapi. Ya alhamdulillah ada benjolan di tangan sini agak beningan. Ya ada beberapa lah di YouTube bahkan yang dulu tuh sampai di Mekah, sampai dibawa di depan Ka'bah minyak al-hikmah. Kemarin wakil wali kota pesen 500 botol. Terus ketua Nasdem juga pesen pakai stiker foto dia, cara-cara itu pesen. Jadi minyak ini minyak biasa, minyak herbal, tapi dengan doa, dengan zikir, alhamdulillah. Nanti yang dapat coba ini, yang nggak dapat, nah, minta aja sama ketua penelitian. Ya. Jadi ayo jangan jadi kambing, jadi singa. Jangan kita bertahun-tahun, udahlah begini aja. Semangat pemuda. Sekarang nih, Karang Taruna RW 10 bikin kegiatan ini. Udah jangan stuck di sini aja. Ayo bikin rencana. Bulan depan harus lebih meriah lagi. Bulan depan harus lebih sukses lagi. Ya, apa nih? Harus semangat. Makanya saya senang kalau remajanya begini, berarti nanti 10-20 tahun yang akan datang, mudah-mudahan dari kalianlah pemimpin bangsa ke depan. Dari kalianlah pemimpin umat ke depan. Ya. Makanya ayolah semangat. Pertama kunci remaja pengen menjadi lebih baik adalah keyakinan. Yakin ya, jangan pesimis. Saya emang nggak bisa apa-apa. Sekarang cari ilmu gampang, buka YouTube, buka Google, tapi tetap punya guru, tanya sama guru. Kalau bidang agama, tanya sama ustaz, sama ketua DKM masjid. Kalau bidang ilmu eksak, ya kita tanya sama bidangnya. Ayo semangat. Jadilah apapun yang kita mau, tapi dengan betul-betul sungguh-sungguh kita kejarnya. Jangan setengah-setengah. Pertama nih, yakin. Ya, syahadat itu adalah keyakinan kita. Kalau kita yakin, sholat itu bukan kewajiban. Kita bikin sholat itu adalah kebutuhan. Sekarang saya mau nanya, makan itu kewajiban apa kebutuhan? Bukan kewajiban kan? Kalau kewajiban kita kayak dipaksa, pagi harus makan, siang harus makan, sore harus makan. Tapi kalau kebutuhan di saat kita lapar, itulah Rasulullah. Di saat lapar kita makan. Bahkan Rasulullah sebelum kenyang berhenti. Ya, jadi makanya jadikan kebutuhan. Kalau sholat dijadikan kebutuhan seperti makan, maka kita akan datang untuk sholat tanpa ditunggu suara azan. Sebelum azan sudah, aduh saya butuh sama sholat. Makanya sholat itu nggak ada perintah di Qurannya itu if'ali sholat, kerjakan sholat tidak, tapi aqimis sholat. Nanti Ustaz bahas tentang perbedaan aqimis sholat, if'ali sholat kalau diundang lagi nanti berbeda. Kita kupas tentang sholat. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar? Kan ada hadisnya. Bahkan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Tapi kenapa orang sholat kok masih minum minuman keras? Orang sholat masih judi, orang sholat masih maksiat. Karena ada rahasia terkandung di dalam surat sholat itu. Nanti kita kupas kalau diundang lagi. Takutnya materi Ustaz gak bisa. Ya. Nah, ini kebutuhan kita, keyakinan kita, syahadat itu kita baca. Yakin kepada Allah dan yakin kepada Nabi Muhammad. Dan ingat, ketika orang yakin kepada Allah, akan ada jalan keluar dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga.
Barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut mau meninggal, kita bisa mengucapkan kalimat itu, maka dijamin masuk surga. Sekarang Ustaz mau tanya, ada jaminan nggak kalau sakaratul maut mau meninggal kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada jaminan? Tidak. Banyak kita lihat kan orang sekarat air kan gitu. Orang udah sekarat banget nih, roblok, belum kelar main gamenya. Nah, kalau kita pengen keluar kalimat itu, maka diisi dengan itu. Tenggorokan kita ini bagaikan rumah kosong. Kalau rumahnya kosong kan kelihatan angker. Kalau diisi sama orang-orang yang maksiat, tambah angker rumah. Tapi kalau diisi dengan orang-orang yang sering ngaji Quran, sholat di rumah itu, akan adem rumah itu. Ini ada kisah seorang kiai melihara burung beo. Tahu nggak burung beo? Bisa ngomong dia, kalau dilatih A, B gitu ya, bisa dilatih. Nah, ceritanya burung beo ini sudah dilatih sama kiai ngucapin kalimat la ilaha illallah. Lancar nih. Setiap kiainya ketemu gitu ya, la ilaha illallah. Setiap ketemu kiai, beo la ilaha illallah. Udah lancar. Satu saat kiai lagi ngajar santri ini. Tiba-tiba lagi ngajar, kiai ini bangun langsung lari. Dikejar sama santrinya. Ditanya, santrinya ngomong, kiai kenapa lari? Dikejar sama santrinya. Ternyata kiai melihat burung beoknya kiai lagi dimakan sama kucing. Terus santrinya melihat Pak Kiai meneteskan air mata. Lalu ada santrinya nih, Yogi namanya ya, maju ke depan. Terus ditoel Pak Kiai, kenapa Pak Kiai menangis? Apa karena burung Pak Kiai, karena burung beok Pak Kiai itu mati? Ya. Kalau burung beoknya mati, Pak Kiai sedih, nanti Yogi ke pasar. Yogi cari burung beok yang lebih bagus daripada burung beoknya Pak Kiai. Kata Yogi. Akhirnya apa kata Pak Kiai? Saya nangis bukan karena burung beok saya mati. Yang saya tangisi ini burung kan lancar ngomong la ilaha illallah. Kenapa ketika dimakan sama kucing mau mati sakaratul maut kok nggak bisa keluar la ilaha illallah? Yang ada suara burung ketika kesakitan mau mati. Santrinya bingung. Duh, Kiai error nih. Ya? Mana ada burung punya pikiran mau baca la ilaha illallah? Nah, kadang-kadang Pak Kiai ngomong apa lu tahu? Ya, kata Kiai. Nih, ini umpama kata Kiai. Sekarang yang paling lancar mengucapkan la ilaha illallah saya kata Kiai. Tapi tidak ada jaminan ketika mau mati kita bisa lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ini harus kita dawamkan. Jadi habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Ya, pemuda, pemudi. Kalau anak-anak mau wajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kabur tuh anak-anak. Anak-anak, apalagi Jumat berkah. Itu mau wajar. Nah ini, aduh, Karang Taruna RW 10 Jumatan baru salam, belum udah bubar ngambil nasi kotak ya. Nah, jangan Yogi ya, jangan gitu. Jadi kita sebagai pemuda harus menunjukkan diri kita, apa yang kita dawamkan itu menjadi hasil. Manjada wajar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat janda. Pasti dapat yang dia janda. Gitu. Soalnya mirip sih manjada wajanda gitu. Ya, Yogi jangan. Perawan masih banyak ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Gitu. Sama seperti tadi, kalau mau keluar kalimat la ilaha illallah harus dilatih. Jadi baca zikir. Habis sholat la ilaha illallah. Insya Allah nanti ketika meninggal dunia
tanpa kita paksain keluar sendiri. Coba kalau yang biasanya nggak baca Quran, tenggorokannya jarang baca Quran, tenggorokannya jarang zikir, kalau lagi marah-marah pasti keluar kalimat kotor. Makanya kalau kita punya teman dikit-dikit ngomong kasar, bisa kita cek, dia pasti jarang baca Quran, dia pasti jarang zikir. Habis sholat langsung Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma lantas salam. Coba cek, karena rumah tenggorokannya seperti rumah kosong. Tapi kalau ada teman kita bahasanya santun, kalau marah aja dia masih bahasanya lembut, ya. Misalkan dia lagi kesel sama temannya, terus dia ngomongnya, ya, biar nanti saya bunuh malam-malam. Nah, itu kan pelan ngomongnya. Jadi bahasanya santun. Itu karena tenggorokannya sering diisi sama kalimat-kalimat thayyibah, zikir, sholawatan, baca Quran. Tadi siapa yang baca Quran? Suci. Itu suci, itu baca Quran. Coba kalau dites marahnya, nggak bakal keluar kata-kata kotor. Coba Yogi tes nanti kapan-kapan. Suci dari nggak bakal keluar kata kosong, kata kotor dapat paling dalam pakia melayar. Jadi intinya pada kesempatan pagi ini kunci pertama syahadat, kuatinnya syahadat, yakin. Kalau kita yakin sama Allah, pasti kita yakin bahwasanya Allah akan terus membimbing kita kalau kita mau menjadi lebih baik, merebak, ayo menuju perubahan lebih baik. Yang kedua, sholat kita pending, nanti kalau diundang lagi sama panitia karakter. Tapi Ustaz semangatin sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya silakan. Ayo, saya kasih hadiah. Kuncinya doang. Ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Perempuan, laki-laki? Yo, lagi ya. Ayo Bi. Adanya Yogi ya, maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Jadi kan di sini dari pembahasan ini ada pokok 5 fondasi Islam yang harus dimiliki oleh pemuda. Kebetulan di sini kita semua pemuda, jadi saya mau bertanya perihal konsep itu, fondasi itu. Gimana sih cara untuk mengajak pemuda buat bisa untuk tetap menjaga fondasi Islam itu sendiri dan buat mengamalkan ke pemuda-pemuda yang lain? Apakah dengan perbuatan atau dengan ajakan gitu? Mungkin itu saya bertanya dari saya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Yogi pertanyaannya. Eca, Suci, apa Kesha yang dikasih dia ini? Hah? Terserah Ustaz ya. Yogi aja yang masih tahu. Ya, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara untuk mengajak para remaja, ya, mengajak. Jadi gini, Ustaznya ya seorang pendakwah tadi. Jadi ada yang datang ke Ustaz itu dalam kondisi mabuk. Semuanya Ustaz harus siap menerima tamu apapun. Datang orang masih bau alkohol ya, tapi nggak memegang botolnya. Jadi datang ke rumah Ustaz nangis. Saya ditinggalin istri saya Ustaz. Ya, kalau dari hati kita pasti akan marah-marah kan sama orang ini. Ya iyalah, ditinggalin mabok mulu kan gitu. Tapi nggak akan masuk. Orang ini nggak berani ke masjid. Orang ini nggak berani ke, ya kalau dia ke masjid, ya pasti akan diusir mabok. Nah, yang datang ke rumah Ustaz itu macam-macam. Ada yang soleh, ada yang bahkan kiai ada yang datang berobat konsultasi ada. Nah, yang maboknya apa? Ya udah, Ustaz akhirnya suruh dia mandi di rumah Ustaz, mandi.
tuh dia sadar, baru dia cerita. Nah disitulah baru Ustaz cerita. Apakah langsung? Ada yang 3-4 bulan tiap malam datang ke rumah Ustaz, baru mau berhenti minum. Ustaz pindah dari Tanjung Priok ke Depok, itu kampung Ustaz tuh Mohon maaf, nggak ada masjid. Di kampung Ustaz itu cuma ada musola. Jadi itu 2 musola. Akhirnya pelan-pelan ya di situ tuh ada tempat orang nongkrong nih tiap hari. Kalau melewati mau musola itu kita melewati orang-orang minum udah biasa. Ustaz nongkrong di situ. Ustaz nongkrong di situ nggak ikut minum ya. Ustaz nongkrong di situ mereka pada mabuk ngobrol gitu. Nah ini nggak ngerti ini kan kalau orang mabuk mana. Tapi pada akhirnya mungkin dia mampu mulai Ustaz pakai dakwah nongkrong mau nemenin mereka sampai subuh. Akhirnya pelan-pelan mereka datang ke rumah Ustaz ketika ada masalah. Ketika orang punya masalah itu kita dekati. Kalau kita mau mengubah teman kita, dekati ketika dia punya masalah, jangan ditinggal. Khairul ashabi may yadulluka ala, sebaik-baiknya teman adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kalau sahabat sejati ada di saat kita butuh, itulah sahabat. Teman ada di saat kita senang. Jadi kalau kita mau ngajak orang, pertama cari titik dia ketika punya masalah, kita bantu untuk menyelesaikannya. Dengan apa? Kita dengerin curhatnya, ya. Misalkan Esha, Suci, Esha curhat sama Yogi, dengerin curhatannya, ya, dengerin. Jadi nanti Suci cerita sama Yogi, Esha, Suci cerita. Nanti tinggal dipilih dari yang anak berdua ya, karena setelah ini yang mana, gitu kan? Tuh. Apa udah punya selain 3 itu? Nah, tinggal cari saja tahu ya. Jadi itu pertama. Bantu di saat orang, apalagi wanita, ya wanita itu kan butuh diemong. Makanya hati-hati nih kalau nanti para pemuda udah punya istri, tolong dijaga hati wanita. Wanita kalau diuji dengan ekonomi banyak yang sukses, banyak yang berhasil, banyak yang kuat gitu. Dalam artian diuji ekonominya lagi kurang gitu ya, rumah tangganya 10 tahun nggak cukup lah gitu ekonominya, tapi masih bertahan. Tapi kalau wanita sudah diuji oleh batin, itu hati-hati. Kalau punya masalah, usah sesibuk apapun, ceramah segala macam, walaupun saat pulang ke rumah, sempetin ngobrol dengan istri. Itu, ya dengan istri sendiri, bukan istri orang ya, dengan istri sendiri. Jadi itu pertama, kasih perhatian. Yang kedua nih, kalau kita pengen mengajak orang menjadi baik, kita memberikan contoh. Jadi jangan kita calo di terminal, ayo Bandung. Udah penuh kita nggak berangkat ke Bandung. Kan calo gitu. Ya? Dan jadi kita jangan menyuruh, tapi apa mengajak. Kalau mengajak kan pasti kita ikut. Ngaji yuk, ada kajian tuh, mengaji jangan lu mau kemana aja sih nggak pernah ngaji. Nah itu beda tuh. Walaupun memang tujuannya ngajak ngaji bahasa, sekali nggak mau nggak apa-apa. Aduh maaf ya saya lagi nggak bisa. Oh ya udah, mudah-mudahan nanti pengajian kedua bisa ya. Terus diajak. Kita wajib loh Mbak Neng sama AAA ini wajib kita mengajak orang. Masalah hasil mah urusan Allah. Ustaz ada hampir 1 tahun ya, orang tiap hari datang ke rumah Ustaz, nganggap Ustaz guru ya. Orang itu tetap nggak mau sholat. Ustaz nggak pernah suruh. Jadi datang ke rumah Ustaz tuh ya Ustaz sholat, tinggal sholat dia duduk rokok ngopi. Hampir setahun. Tapi tahu sekarang luar biasa ibadahnya. Jadi hidayah itu bukan dari kita, dari Allah. Kalau orang lain, ustaz lain mungkin udah jangan ke rumah saya, kamu nggak sholat. Ustaz ya, yang datang ke rumah Ustaz takuan. Dia cerita nangis sama Ustaz saya pengen sholat ke masjid, teman baru ke masjid,
Diteriakin gak bakal diterima sholatnya tatoan. Gimana Ustaz? Udah sholat di rumah saya sah, dia bilang gitu. Sekarang rajin ke masjidnya. Jadi jangan kita menjustifikasi, tapi kita mengajak, jangan mengejek. Ya, kalau pengen tambah banyak nih nanti pengajiannya, kajiannya remaja-remaja, Karang Taruna tambah kompak, jangan kita ngejek. Kamu mah remaja katanya belum pesantren, sekarang ada kajian di Masjid Al-Hikmah nggak hadir. Jangan, kita bujuk, kita ajak. Belum bisa, ya udah kita positif thinking aja. Ya, jadi pertama apa? Tunjukkan rasa tiba kita kepada orang. Jadi ketika orang ada masalah kita dekati. Yang kedua, kita tunjukkan contoh dan ajak dengan baik. Yang ketiga, pasrahkan kepada Allah. Ya, karena semua milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu milik Allah. Kita cuma berusaha. Ya, panitia Karang Taruna berusaha mengumpulkan banyak orang. Ya sudah dapat segini, alhamdulillah. Berarti Allah mau ngasih hari ini 1000 kebaikan. Kalau ada 1000 orang, berarti setiap orang dapat 1 kebaikan kan? Kalau yang hadirnya 100, berarti setiap orang dapat 10 kebaikan. Gitu, paham Yogi? Ya, paham Suci? Kesha? Nah, ya, tinggal nanti diskusi lah sama Yogi ya. Ada lagi perempuan satu pertanyaan? Oh, ada hadiahnya ya? Oh, kalau gitu nggak usah keluarin kan? Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Ini sahabat Ustaz. Tadi WA-an, alhamdulillah. Ayo, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin saya ingin bertanya mengenai, bukan masalah sih, ini yang ada di lingkungan saya mungkin Pak Ustaz. Saya domisili di Samiaji, Depok 2. Di situ ada 4 atau lebih rumah ibadah agama lain Pak Ustaz. Ini kadang juga kan kalau misalkan rumah ibadah lain membagikan sembako atau apa ke masyarakat, ini ada isu sensitif. Nah, menurut Pak Ustadz, dalam pandangan Islam, bagaimana sih bentuk toleransi terbaik umat muslim itu seperti apa Pak Ustadz? Yang kedua, sejalan dengan Bu Lurah tadi memberitahukan mengenai pandangan pemilu di 2024. Betul kata Bu Lurah tadi bahwa perbedaan pemilihan itu biasa, yang penting jangan menghancurkan persatuan dan kesatuan. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut pandangan Islam tentang demokrasi dalam memilih seorang pemimpin, Ustaz? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ada hadiahnya katanya nih. Alhamdulillah. Ya. Hadiahnya. Mau yang mana? Sorban jangan. Kita beli sorban lagi. Oh, minyak. Masya Allah, lakuan hadiah dari Ustaz. Coba tolong ketua panitia dihitung berapa botol, 1 botol 30.000. Ya, bercanda. Mangga. Ini ada nomor Ustaz ya, tolong dicatat. Yang penting di subscribe, jangan lupa kalau pengen dapat pahala ya. Ustaz hitung marah-marah nih. Kan belum nambah subscribernya, berarti pada subscribe. Ya. Pertanyaan pertama, 2 pertanyaan bagus-bagus. Ini kelas Karang Taruna tahun 80, ini bagus pertanyaannya. Ini buat biasa pertanyaan. Karang Taruna tapi tahun 80 yang mana satu. Jadi pertanyaan pertama, Ustaz pending, Ustaz jawab pertanyaan kedua dulu. Karena agak lupa pertanyaan pertama tadi. Yang pertama adalah ibadah ya, tempat ibadah. Sekarang ini di Depok ada FKUW. Jadi kalau untuk membuat ibadah, tempat ibadah itu sudah ada prosesnya. Kalau memang sudah terbangun dan memang sudah resmi, ya udah kita saling menghargai. Ya. Tapi kalau ada di Sukabumi
Dulu Ustaz pernah pesantren ngajar di Sukabumi. Itu ada yang arah mau ke Pelabuhan Ratu, apa namanya sih? Lupa. Dulu ada satu kampung, itu tadinya kampung Muslim, dibangun gereja. Orang-orangnya, orang-orang menengah ke bawah, orang susah ya. Jadi dengan telur sekilo mie sedus bisa keluar Islam. Cikembar, bener, di Cikembar. Jadi kebetulan kakak Ustaz, KKM-nya di Cikembar itu diutus di situ. Jadi Ustaz kuliah di Al-Masturia, Sukabumi di sana. Jadi diutuslah kakak di Cikembar itu karena ada satu gereja, tapi dia membagikan sembako untuk menarik orang-orang Islam menjadi murtad. Nah ini meresahkan kalau dengan cara seperti akhirnya dibentengi lah, tapi juga dengan secara santun yang saya bilang tadi. Kalau datang ulama di sana lalu teriak-teriak sama orang Islam, kalian pada bodoh, ngapain dengan telur sekilo sama mie sedus kalian pindah agama? Diledekin sama orang itu. Ya ulama sebagai ulama bisa berbuat apa kepada kami secara ekonomi kayak ini. Makanya ulama dan umaro harus bersatu. Ini berkaitan yang kedua pertanyaannya. Gimana ciri-ciri mencari pemimpin? Ustadz mah setiap keliling dakwah, walaupun Ustadznya jujur, mohon maaf, kalau ada pendukungnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, Ustadz memang sahabat Pak Anies. Boleh dilihat nanti di YouTube Ustadz. Ada Pak Anies ucapin, bahkan Ustadz sering lihat dari zaman beliau jadi gubernur, karena Ustadz tinggal di Priok. Ustadz sering ceramah keliling Jakarta. Jadi bukan, tapi Ustadz tidak pernah Ustadz dekat dengan orang-orang Prabowo. Makanya Ustadz bilang, yang datang ke Ustadz jangankan orang Muslim, orang non Muslim datang ke rumah. Orang Katolik, Nasrani, kalau punya masalah datang. Yang pesan minyak itu bukan hanya pendukung Pak Anies, ada caleg dari Gerindra, ada caleg dari PDIP, silakan namanya pesan minyak, pakai stikernya. Jadi intinya persaudaraan jangan putus. Cari pemimpin yang seperti apa? Pertama, ya otomatis pemimpin itu yang sesuai hati kita. Jangan ikut-ikutan. Ya, ini kan udah pilih semua ya. Udah punya KTP belum? Kartu tanda pengen nikah udah? Belum. Kartu tanda pengen nikah. Jadi kalau kalian nanti pilih, ya Ustaz tidak mau menyarankan, itu terserah, hak, bebas. Ya, kita saling menghargai. Dulu 2019 kan enggak? Perpecahan terjadi. Ya, 2019 itu sampai suami istri cerai. Jadi istrinya itu milih, kan ada dua dulu calonnya, Jokowi sama Prabowo. Istrinya pengen milih Jokowi, suaminya pengen milih janda lain. Akhirnya cerai itu berdua. Iya betul Pak. Nggak salah itu Pak. Nggak salah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai pecah seperti dulu. Sekarang siapapun yang mau dipilih, misalkan teman kita milih Pak Anies, kita hargai. Milih Pak Prabowo, silakan. 3 orang ini calon terbaik. Cuman nanti kan di 3 orang ini ada ulamanya semua, ya. Jangan juga menjelek-jelekan ulama. Ini pesan Ustaz nih, sebagai ketua bidang dakwah ya, sebagai kakak kalian lah, kakak ya, jangan bilang bapak, kakak masih muda Ustaz, makanya adik. Jadi mau 60 tahun, 70 tahun dipanggilnya adik. Ustaz sekarang 28, jalan 29. Cuman terlalu lama jalan-jalannya, karena jadi tadinya lupa pulang, karena dia dompet, terus ada istri, jalan pulang. Jadi kelamaan 29-nya. Nah, yang kedua, yang tadi pertanyaan kedua, calon pemimpin terbaik adalah yang menurut hati kita masing-masing. Jadi nggak usah mempengaruhi orang, kita istiqomah. Insya Allah Allah akan jadi gini. Dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti mati. Itu mah sudah lazim. Yang bernapas itu bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, itu bernapas pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya. Ayat selanjutnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan ujian kalian selama masih bernapas, kata Allah, ada ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Dua-duanya menjadi fitnah.
Kadang kita ujian keburukan aja kan, yang kita omongin, aduh saya kemarin putusin sama pacar saya, nah itu ujian keburukan. Kita anggap tuh ujian. Tapi kalau alhamdulillah dia terima saya menjadi pasangan, nah itu ujian. Padahal ujian kebaikan itu ujian sesungguhnya. Ketika ada caleg kalah, ujian nggak? Ujian. Tapi ujiannya sekedar rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, rugi pikiran, rugi lah banyak, ya. Tapi setelah itu ya udah, nggak ada lagi tanggung jawab beban kan. Tapi kalau yang menang, dari mulai dia menang ditetapkan detik itu pula 2 malaikat selalu mengawasinya. Makanya buka channel YouTube Ustaz Guru Hikmah Official, cara menjadi pemimpin seperti Umar bin Khattab. Nanti coba ditengok di YouTube Ustaz. Tulis aja di YouTube Ustaz ada permana keluar foto banyak. Ustaz ngisi podcast di beberapa YouTube orang ya. Ya kemarin sempat Ustaz diundang sama Hatta, tapi bukan Halilintar, saya geledek jadi Ustaz nggak datang. Ya, jadi makanya channel-channel YouTube itu banyak Ustaz dimasukin di channel orang untuk podcast, termasuk di Bogor, di Radar Bogor, Ustaz podcast itu. Ya, tapi yang channel Ustaz Guru Hikmah Official, ya, itu jangan lupa subscribe. Itu ada tentang penjelasan tadi pertanyaan kedua. Jadi jangan percaya kalau beda pilihan, jangan nggak temenan ya. Jangan putus sama Yogi gara-gara beda pilihan, ya suci. Nah itu ya, jadi jangan diputusin. Ya kalau beda pilihan ya aja kita hargai kan. Insyaallah ada lagi. Ya, hadiahnya nggak laku yang baru. Berarti bagus saja itu baru. Ayo apa? Kalau yang pertanyaan itu sudah ada, Ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau bisa pertanyaan yang banyak, jadi waktu Ustaz habis untuk menjawabnya, betul ya. Jadi kalau bisa yang nanya banyak orang, Ustaz habis waktunya, jadi nggak ada waktu untuk menjawab. Kalau Ustaz, ya Ustaz jawab. Ayo, angkat tangan semua mau tanya, gitu. Jadi Ustaz selesaiin, nggak bisa jawab. Udah jam 11 nih. Ayo ada? kan kita masih ada banyak lagi. Dari Ustaz, dari peserta-peserta, Ustaz tunjuk siapa yang berarti untuk menyampaikan kesimpulan dari tausiah. Oh, kayaknya berat. Ustaz kasih tahu caranya aja ya. Ada berapa hadiahnya? 6. Tapi dapat satu, jadi dari satu orang dapat 2 hadiah. Satu orang dapat buat, kenapa nggak satu orang satu aja? Kebanyakan. Hah? Biar makan waktu. Oh, tenang, Ustaz tahu caranya. Biar nggak makan waktu, tenang. Ada 6 kan? Ada 6 ya? Hadiahnya ada. Ada 6. Biar adil ya. Nggak bakal, jangan takut ya, Ustaz mengistimewakan. Yang pakai kacamata ada berapa orang? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nggak jadi, bukan kacamata tadi. Nah, bingung ya. Yang pakai masker berapa orang? 1, 2, 3. Yang pakai masker maju ke depan, yang pakai kacamata maju ke depan. Kalau 3 orang kan masker nggak ya? Biar cepat. Ayo maju ke depan dong. Ayo maju ke depan. Yang perempuan pakai masker sini. Yang wanita soleha sini. Laki-laki soleh di sini pakai kacamata. Ayo foto bareng Ustaz. Ayo. Foto bareng Ustaz. Ayo. Ini nggak apa-apa, yang penting jangan nempel. Tenang, istri Ustaz nggak bakalin. Ustaz nanti tutup berbasinya ke istri Ustaz. Ya. Satu lagi mana kacamata? Yang belakang, Ustaz tunjukin belakang. Kalau si Al udah dapat belakang. Makanya kan yang belum dapat semua kan? Belum kan? Ini belum dapat semua kan ya? Nah, belum kan? Berarti pas. Apa alasannya pakai masker? Karena nggak bisa jawab, Ustaz kasih hadiah semua.
niat bismillah yang di depan ini, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk bisa mengajak teman-temannya nanti untuk terus ikut kajian seperti ini ya. Bismillah ya, bawa satu orang teman, satu orang ya, insya Allah berkah semuanya. Ini masih gadis, belum nikah? Ini masih bujangan? Ayo kalau boleh tusin nanti di belakang layar ya. Itu saja, kasih hadiah satu-satu mangga. Ayo. Hah? Ada 6 apa berapa? Ada 6 ya? Bagi yang 6 orang ini ya. Ustaz udah lihat dari wajah-wajahnya, ini yang pantas untuk dapat hadiah 6 orang itu ya. Jadi satu-satu, jangan saling berdua. Ya, yang lainnya mohon maaf ya. Bukan Ustaz karena pilih sekalian, Ustaz juga nggak percaya Ustaz. Insya Allah yang lainnya insya Allah nanti dapat di sesi selanjutnya ya. Makanya bilang untuk panitia undang lagi, hadiah masih banyak ya. Ayo makan, dikasih aja dulu buat foto. Oh ada amplop juga, kalau gitu mau Ustaz aja tadi dulu. Ada tulisannya lagi, uang pendakwah, waduh dibagi ini Ustaz. Hah? Ayo kasih, oh ini formalitas, oh plus ini. Ayo dikasih sama yang bapak-bapak di depan. Ustaz mau dah. Nah, tenang, isi hadiah sama dengan harga amplop, bukan isi amplop, sama dengan harga amplop ya. Dan dapat semua berkah barokah ya, solehah ya. Ini belum, ayo siapa mau ngasih? Oh langsung Tuhan, ayo mengkat. Ini insya Allah bukan produk-produk Israel ya guys, insya Allah aman ya. Ya, foto bareng ya, foto bareng. Hah? Ya, Satu, dua, tiga. Beda. Tadi, dan tiga ya, dan tiga ya. Bebas. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Mau video nggak? Nomor nggak usah ya? Ya, satu, ya, udah ya. Satu. Ini udah bayar. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Alhamdulillah. Maka duduk. Adik-adik Ustaz yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pertama Ustaz bahagia, sangat bahagia ya bisa bersilaturahmi. Karena pokoknya Ustaz udah bilang tadi di dalam sama anak remaja panitia, kapanpun mau undang Ustaz buat acara anak taruna ini, asal Ustaz sehat, waktunya kosong, insya Allah Ustaz siap ya. Jadi ayo kita gerakin. Kalau perlu nanti kita kerjasama sama formula, namanya formula ini, Forum Ulama dan Kota Depok. Kita sudah resmi, jadi nanti formula ini menggagas kegiatan-kegiatan dakwah di Kota Depok. Baik kegiatan dakwah itu ya bukan hanya dengan ceramah, banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, jadi tetap jaga kekompakan, jaga persatuan. Ya, kalian ini ke depan menjadi calon-calon pemimpin dan calon-calon yang akan membantu seorang pemimpin. Kalau lagi pemimpinnya pasti akan ada pemimpin. Ya, jaga kebersamaan, kekompakan, niat. Biasanya perkumpulan mudah rusak karena adanya ego. Ya, tinggalkan ego. Karena ada ego. Ya, jadi nggak usah pakai ego, pakai ego aja. Oke ya, maafin Ustaz kalau ada salah kata, ada salah canda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan. Percuma kita punya banyak pohon. Kalau punya pohon mangga, pohon nangka, pohon apel, tapi satu pohon pun tidak ada yang berbuah. Jadi mendingan punya satu pohon, tapi pohonnya lebat, buahnya bisa diberi
rukun Islam tolong diamalkan. Wabil khusus yang dua tadi, syahadat yakin kita adalah manusia yang sempurna dari Allah. Yang kedua adalah sholat. Jaga sholat ya nak. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu kita ceritakan kupas tentang rahasia sholat. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan enggak, apalagi khususnya perempuan. Sedih nanti kita ceritain. Rasulullah sebelum meninggal pesan kepada Siti Fatimah, as-sholat, as-sholat, idkan as-sholat. Kepada perempuan pesan Rasul ya Rasul. Pada laki-laki an-nisa, an-nisa, idkan nisa, nisa perempuan yang tahu wanita. Jadi laki-laki suruh jaga wanita, wanita suruh jaga sholat. Ya, jadi wanita tak usah suruh jaga laki-laki, karena laki-laki bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi laki-laki harus menjaga wanita. Yogi, jaga Keisha, jaga Suci, dan jaga Keisha. Ya, itu saja. Maaf ya, kalau usah banyak canda, tapi mudah-mudahan biar nggak ngantuk. Soalnya kalau usah nggak pakai contoh Yogi kan benar. Ya. Terima kasih Ketua Masjid yang sudah memberikan pertemuan kita ini menjadi berjalan. Mudah-mudahan kita doakan Pak Ketua Masjid selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan para sesepuh yang ada di studio diberikan kesehatan, keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau langsung doa apa ini? Doanya Pak Haji ini. Saya izin doanya Pak Ustaz, teman saya ya. Ya, baru datang kita tembak ya. Ini juga terfokus menjadi pendakwah Kota Depok. Allah berjuang bersama-sama Ustaz. Tinggal di Kecamatan Sumaja juga Ustaz ya. Nah, ya, pada Ustaz, mangga Ustaz. Minta maaf sekali lagi, tonton channel YouTube apa? Guru Hikmah Official. Ada Ustaz dari Permana tuh banyak channelnya, tapi channel masjid, channel politik, channel ada Bogor bisa diundang, tapi yang di subscribe yang ada Guru Official yang ada foto Ustaz. Nah ya, mana merah tapi bukan PDIP, walaupun Ustaz SPDI tanpa P. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada siang ini kita diberikan keberkahan bersama Allah, yang mana tadi kita disiram rohani tausiah yang sangat bagus sekali. Teman kita, teman saya yaitu Pak Kiai Haji Ade Permana, itu adalah dewan dakwah di Sukmajaya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, dakwahnya lancar, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan doa ini kita semua yang hadir, ada remaja semua, pada semangat semua ya, jangan retore, semangat ya. Kita generasi muda harus maju, betul ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar semua remaja yang ada di Masjid Al-Hikmah ini mendapatkan keberkahan Allah, diberikan panjang umur, sehat selalu. Sebelum berdoa kita baca surah Fatihah agar Fatihah ini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sababil mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yubil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan nabiha min jamil ahli wafat wa taqdirna biha jamil hajat wa tutuna biha min jamil sayyat wa tarfana biha inda ka'at rajat wa tubarikuna biha aksal bayat min jamil hardatil hayati wa balamat inna usami tarihun jilawat ya kudil hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighra wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin
mu'minu minna kala kursi qadir. Allahumma ya Ghani Hamid ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghnina bi haqqatika masul umat. Allahumma inna samatan bidin wa hafizan fil jasadi wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil alaina fi sakal maut wa najatan minan nar wal afsab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Ayo MC. Nah, senyum dong. 1, 2. 1 semua ya? Hamil istri. Kalau kuasa Allah